Halo teman-teman, seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa hama ulat tentara telah banyak menyerang jagung para petani. Nah, ternyata tersedia beberapa serangga yang mampu mengendalikan keberadaan hama tersebut di habitatnya sendiri. Nah, di sini saya akan berbagi beberapa jenis dari serangga yang mampu mengendalikan hama tersebut. Semoga bermanfaat. Pengendalian secara hayati. Pengendalian secara hayati ini menggunakan parasitoid, predator, dan juga entomopatogen, teman-teman. Hama ini memiliki banyak musuh alami yang berperan sebagai agen pengendali hayati yang dapat mengurangi dampak dari serangan hama ini sendiri. Pertama, serangga parasitoid, yaitu serangga yang sebagian siklus hidupnya hidup memparasit serangga lain untuk dapat berkembang dan tentu akan membuat serangga yang diparasitinya akan mati. Telenomus remus nixon. Ukuran parasitoid ini cukup kecil, sekitar 0,6 mm. Memang, pada umumnya, ukuran serangga parasitoid itu lebih kecil dari ukuran serangga pada umumnya. Betina Telenomus tertarik pada kumpulan telur, termasuk telur ulat tentara. Larva parasitoid akan berkembang di dalam telur hingga muncul sebagai tahap dewasa. Seekor betina parasitoid ini dapat menyerang sekitar 120-130 telur larva. Telenomus dilaporkan sangat efektif di beberapa negara Amerika Selatan dengan tingkat parasitisme di atas 80%. Celonus insularis. Parasitoid ini berukuran sekitar 5 mm. Parasitoid ini merupakan parasitoid ovo-larval, artinya mereka meletakkan telurnya pada telur serangga lain. Tetapi telur larva parasitoid ini akan memulai perkembangannya pada saat telur selarva yang diparasitinya memasuki tahap star larva terbentuk. Jadi berbeda dengan Telenomus yang cara kerjanya langsung merusak telur, tetapi si Celonus ini menunggu si telur menjadi larva terlebih dahulu, lalu ia akan hidup memparasiti si larva tersebut. Seekor betina Celonus dapat menyerang sekitar 600 telur ulat tentara. Trichogramma. Ukuran parasitoid ini sekitar 0,5 mm. Parasitoid ini akan meletakkan telurnya di dalam telur ulat tentara. Seiring dengan perkembangannya, telur yang terparasit akan menjadi lebih gelap dan hitam ketika parasitoid membentuk kepompong di dalamnya. Seekor parasitoid ini dapat menyerang sekitar 120 telur ulat tentara. Lalat. Beberapa spesies lalat, terkhusus dari famili Tachynidae atau lalat parasit, dapat berkembang pada larva termasuk ulat tentara. Parasitoid ini bertelur langsung pada permukaan tubuh inangnya. Parasitisme segera dimulai setelah ada penetrasi belatung ke inangnya. Biasanya hanya satu lalat yang berkembang pada satu larva yang diserangnya. Kedua, serangga predator. Serangga predator merupakan serangga yang memangsa serangga lain pada berbagai tahap perkembangannya, mulai dari telur, larva, pupa, bahkan hingga dewasa. Berikut beberapa contoh serangga predator. Cocopet. Dua spesies yang berperan penting sebagai predator telur pada tanaman jagung adalah Doruluteypes dan juga Euborelia anolipes. Dua spesies ini akan bertindak sebagai predator telur yang ada pada tanaman jagung. Lalu ada kumbang kepik, di mana kumbang kepik memangsa berbagai serangga seperti tungau, kutu daun, kutu putih, telur, bahkan juga larva Lepidoptera termasuk larva ulat tentara. Lalu ada spesies kumbang lain seperti Salosoma granulatum yang juga memangsa larva ulat tentara. Semut. Semut juga merupakan salah satu predator yang paling penting dari larva dan pupa ulat tentara. Namun penggunaan pestisida yang berlebihan dapat menurunkan keberadaan dari semut sebagai predator alami. Burung. Beberapa jenis burung juga teramati memangsa larva ulat tentara. Keberadaan pepohonan di sekitar pertanaman jagung dapat menarik kehadiran burung yang dapat berfungsi sebagai predator alami terhadap ulat tentara. Ketiga, entomopatogen. Di sektor pertanian, patogen tanaman termasuk cendawan, bakteri, virus, dan nematoda
dapat menyebabkan kerusakan dan penurunan hasil pada tanaman. Akan tetapi, berbeda dengan entomopatogen, merupakan jenis patogen yang hanya menyerang serangga hama, sehingga aman bagi tanaman itu sendiri. Beberapa contoh entomopatogen yang mampu mengendalikan ulat tentara yaitu seperti virus NPVS atau Nuclear Polyhedrosis Virus, dari cendawan seperti Metarhizium, lalu dari bakteri seperti Bacillus thuringiensis, dan juga ada dari golongan nematoda dan juga protozoa. Para petani di Amerika terkadang mengumpulkan larva yang mati akibat patogen dan menghancurkannya, kemudian menyaringnya dan mencampur filtrat virus atau cendawan dengan air, dan menyemprotkannya kembali ke lapangan, terutama ke tanaman jagung yang terserang. Beberapa ekstrak tumbuhan juga dapat digunakan sebagai pestisida alami, seperti daun mimba, akasia, bunga salihara, jarak pagar, bawang, dan juga tembakau. Pengendalian secara mekanis. Nah, cara ini adalah cara yang paling sederhana yang dapat kita lakukan. Caranya yaitu dengan mencari atau membunuh larva maupun telur hama ini secara langsung. Nah, telur hama ini bisa kita temukan pada bagian daun tanaman secara berkelompok, teman-teman. Jumlah telurnya sangat banyak. Dalam satu kumpulan telur terdapat sekitar 100 sampai 300 butir telur. Ukurannya sangat kecil sehingga kita harus jeli untuk melihatnya. Hal ini penting kita lakukan untuk mencegah telur berkembang menjadi larva. Hal yang sama juga bisa kita lakukan pada fase larva, teman-teman. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa hama ini bersifat kanibal, teman-teman. Jadi, mereka meski awalnya dalam satu kelompok telur, namun setelah menetas, mereka tidak akan hidup berkelompok dalam satu tanaman. Jika itu terjadi, mereka akan saling memakan temannya sendiri. Nah, oleh sebab itu, biasanya dalam satu tanaman hanya terdapat 2 atau 3 ekor larva. Nah, teman-teman bisa langsung menangkap larva tersebut secara langsung.